Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analis harian kita pada hari ini, hari Jumat. Di penghujung minggu ini, di penghujung minggu bulan ini, kita kembali lagi, saya hadir lagi, kehadiran rekan trader sambil membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya. Rekan trader Amarket, rekan trader Indonesia, saya senantiasa selalu membawakan analisa-analisa buat rekan trader agar rekan trader memahami, mengetahui apa yang terjadi pada pasar saat ini. Oke rekan trader, sebelum kita masuk dalam tema dan analisa teknikal, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar kemarin. Ini saya langsung coba tunjukkan buat rekan trader ya. Nah ini dia rekan trader. Keadaan yang sangat luar biasa terjadi pada pasar kemarin rekan trader kalau lihat bagaimana pergerakan dolar Amerika melambung tinggi disebabkan karena berita ekonomi, dan kemarin juga saya udah bilang bahwa berita ekonomi akan mempengaruhi pergerakan dolar Amerika sehingga membuat pergerakan yang lainnya terpengaruh. Kita bisa lihat dolar Amerika sesuai dengan apa yang saya prediksikan, dia turun sampai 100.360, setelah itu dia naik melebihi ekspektasi saya 101, tapi rupanya dia sampai di 101.555. Bagaimana ke euro angkel saham dolar? Euro angkel saham dolar ekspektasi saya kemarin bilang bahwa hati-hati dia naik, setelah itu dia jatuh. Apa yang terjadi? Benar, dia naik menembus 1.11424, setelah itu dia turun rekan trader. Turun seturun-turunnya. Rekan trader bisa lihat dengan jelas. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa bagaimana pergerakannya luar biasa rekan trader. Dia turun dan setelah itu dia turun sampai menyentuh level terendah di seputaran 1.09648. Untuk pound sterling sesuai dengan apa yang saya prediksikan, dia akan naik sampai di level tertinggi di seputaran 1.29888. Menjadi kenyataan setelah dia naik, dia turun malahan melewati ekspektasi saya rekan trader. Saya ekspektasinya 1.29311. Dia turun rekan trader, terbanting sampai di 1.7831. Begitupun juga gold. Ekspektasi saya memang saya berekspektasi dia akan coba naik sampai di level 1966, 1982. Tapi rupanya dia turun melewati ekspektasi saya di seputaran 1972 rekan trader. Dia turun terjatuh bebas rekan trader dan sempat menyentuh 1942. Dan di USD yen Jepang rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa bagaimana dia jatuh ya, pergerakan yang sangat luar biasa. Dia jatuh rekan trader ya. Saya memang memprediksikan kemarin dia naik ya sampai di level tertinggi di sini ya di seputaran 141. Rupanya dia agak sedikit melewati, dan setelah berita ekonomi yang dikeluarkan kemarin, apa yang terjadi? Dia jatuh rekan trader dan dia sempat menyentuh level 138. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada hari kemarin, dan kalau kita lihat pergerakan yang terjadi pada hari kemarin mempunyai persamaan dengan judul yang akan saya angkat pada hari ini. Untuk hari ini saya akan mengangkat tema diskusi kita, tema webinar kita adalah GDP ya, PDB ya, produk data domestik ya, growth domestic product. Kuat yang menjadi alasan rontoknya emas. Oke rekan trader, tema yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat tema tentang data PDB atau data GDP ya, growth domestic product yang sangat kuat ya, produk data domestik yang sangat kuat kemarin, dia menjadi alasan bagaimana kejatuhan yang sangat luar biasa terhadap emas disebabkan karena kenaikan dolar Amerika. Kalau rekan trader lihat ya di data kemarin, rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi sudah sangat jelas kemarin rekan trader
Saya udah bilang bahwa untuk hari kemarin adalah harinya dolar Amerika. Dan kalau kita lihat rekan trader ya, setelah keputusan tingkat inflasi FOMC yang dikeluarkan dan dilanjutkan dengan data-data dari Euro, rekan trader bisa lihat di sini bahwa data PDB dia naik sebesar 0,24 setelah sebelumnya di posisi 2,02% dari prediksinya 1,8. Selain itu juga data pengangguran rekan trader, inilah yang menjadi alasan kenapa rekan trader bisa lihat dolar Amerika menjadi hal yang sangat luar biasa, memuncak dolar Amerika sampai di posisi 101 poin. Kemarin itu sampai 101.607 ya. Yang menjadi alasan bagaimana gold terbanting rekan trader. Gold terbanting sampai kalau rekan trader lihat di sekitaran 1942. Dan kalau rekan trader lihat ya, data yang terjadi kemarin ya sudah memang itu adalah orang bilang hasil dari reaksi terhadap FOMC yang dikeluarkan. Kalau rekan trader lihat data ekonomi ya, data pengangguran kemarin 221 lebih rendah dari ekspektasinya 235, artinya pengangguran semakin berkurang. Sementara itu data pemesanan tahan lama 4,7% jauh di atas ekspektasi 1,1%. Dan yang luar biasa adalah GDP, PDB ya, produk data domestiknya kuartal kedua 2,4 di atas ekspektasi 1,8. Data ini yang menjadi alasan ya, menjadi alasan bahwa data ini membuat pergerakan dolar Amerika semakin menguat ya. Dolar Amerika maupun US Treasury yield bergerak lebih tinggi ya, karena sebelumnya tertekan akibat FOMC yang dikeluarkan. Oleh karena itu, data ekonomi yang lebih baik dari ekspektasi tersebut rekan trader, kita bisa lihat bahwa data ekonomi yang lebih baik dari ekspektasi dia membuat bagaimana dolar Amerika naik dan menyebabkan bagaimana pelemahan yang signifikan terhadap gold. Nah, ini dia. Ini kita lihat rekan trader. Ini adalah suatu data ekonomi yang sangat menunjang walaupun inflasi masih jauh ya, belum sesuai dengan harapan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Akan tetapi data yang dikeluarkan kemarin setidaknya memberikan suatu dampak terhadap penguatan yang terjadi pada dolar Amerika. Walaupun kita tahu bahwa tendensi hawkish yang dikeluarkan ya, yang diucapkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika dengan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 BP 0,25% ya di FOMC kemarin ya, dia memberikan suatu tekanan sehingga awalnya dolar Amerika agak sedikit tertekan. Setelah data ini dikeluarkan, dia mengalami kenaikan lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dolar Amerika ini masih akan mengalami penguatan lagi? Karena sesuai dengan janji yang dikeluarkan oleh The Fed bahwa pada tanggal 20 September di rapat FOMC berikutnya masih punya kemungkinan akan dinaikkan tingkat suku bunga lagi. Karena untuk menstabilkan nilai inflasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh The Fed di seputaran 2%. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader, penyebab yang terjadi kemarin nilai GDP sehingga membuat emas rontok itu adalah hal yang sudah diprediksikan ya, agar menjaga kestabilan pergerakan pasar ya. Dan kita akan melihat apakah hal ini akan berlanjut terus atau emas akan mencoba kembali lagi jauh menuju posisi 1980-an. Perjuangan masih jauh dan kita akan lihat episode berikutnya pada minggu depan sampai menuju di non-farm payroll yang akan dikeluarkan pada minggu depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini. Dan sekarang
kita tutup tema tersebut, kita akan masuk langsung di analisa teknikal. Seperti yang telah saya bilang bahwa analisa teknikal ini akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini. Oke rekan trader semuanya, untuk pergerakan dari indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini dia agak mengalami sedikit bullish ya. Kemarin bullish yang sangat luar biasa, hari ini pun juga bullish. Kita akan lihat seberapa besarkah bullish ini akan terjadi ya. Ini sekarang masih masuk di pasar Eropa. Kalau saya bilang rekan trader ya, kalau saya bilang bullish yang terjadi ini menurut saya rekan trader dia masih bisa naik lagi ya, menurut saya ya. Menurut saya dia ini masih bisa naik lagi sampai level yang paling tertinggi, taruhlah di seputaran, kalau menurut saya ya, kemampuan dia masih naik lagi bisa, tapi kemampuan tertinggi dia menurut saya itu sampai di seputaran 101.857. Setelah itu dia akan mencoba kembali lagi balik ke arah semula di seputaran 101.445. Kita bisa lihat hal ini ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik juga sampai level tertinggi sih di seputaran sini. Tapi saya bilang bahwa data ekonomi hari ini memang ada ya, dan dia bisa memberikan sedikit petunjuk buat kenaikan yang terjadi, walaupun kenaikannya tidak seperti yang terjadi pada hari kemarin. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakannya dari 101.445 sampai 101.857, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai level tertingginya di seputaran 101.934. Bagaimanakah untuk Euro USD rekan trader semuanya? Kita lihat dengan jelas ini. Pergerakan dari Euro USD rekan trader, kita bisa lihat bahwa Euro USD sekarang dia agak sedikit mengalami pelemahan lagi, melanjutkan pelemahan yang terjadi kemarin. Apakah pelemahan ini akan terus berlangsung rekan trader? Kita akan lihat. Kalau saya lihat di sini rekan trader bahwa pelemahan ini masih bisa saja terjadi, walaupun saya tidak terlalu berpikir optimis dia akan turun sampai di 1.09236. Menurut saya di posisi di sini, menurut saya ya, di posisi 1.09370 adalah nilai tertinggi terendah yang bisa dicapai, dan kita hati-hati terjadi pembalikan arah. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba balik sampai di posisi 1.09979. Oleh karena itu rekan trader, disinilah arah pergerakannya. Nah di sini ya, tapi kita siap-siap juga, hati-hati juga bahwa pergerakan itu dia bisa turun sampai level paling terendah di seputaran 1.09236. Nah, selanjutnya kita lihat di pound sterling. Seberapa besarkah rekan trader pergerakan dari pound sterling? Untuk pound sterling uncle saham dolar, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling uncle saham dolar masih memiliki tendensi yang kuat akan terjadi pelemahan, walaupun sekarang dia agak sedikit wait and see ya, melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tapi tendensi pelemahan masih saja ada sebelum dia akan kembali lagi menuju ke level tertinggi. Kalau saya lihat rekan trader ya, saya bisa berasumsi bahwa dia ini akan mencoba melemah ya, dengan level paling maksimal itu kalau terjadi pelemahan di seputaran 1.27425 ya. Tapi sekali lagi hati-hati kalau terjadi pembalikan arah. Pembalikan arah saya bisa bilang bahwa dia bisa punya peluang naik sampai level tertinggi di seputaran 1.28136. Nah, di sini dia arah pergerakannya. Nah, ini dia rekan trader ya. Nah, ini. Nah, di sini menurut analis saya. Akan tetapi rekan trader hati-hati juga bahwa dia juga bisa sampai mencapai nilai terendah di seputaran 1.27335. Ini adalah pergerakan dari pound sterling. Kita coba lanjut di gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold hari ini? Untuk gold rekan trader sudah sangat jelas, kita lihat bahwa gold tendensi hari ini kelihatannya dia akan mencoba mendaki lagi setelah kemarin jatuh bangun dia. Kita lihat seberapa besarkah peluang pendakian dia. Kalau saya mau lihat ya, dia ini menurut analisa saya dia tuh bisa naik paling maksimal rekan trader itu di seputaran sini ya. Menurut saya jauh juga sih, tapi menurut saya maksimal dia bisa sampai di 1959 hari ini ya. Kalaupun dia bisa sampai 1963 adalah bonus. Tapi sekali lagi hati-hati, pelemahan itu bisa terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia itu akan melemah sampai di level 1946. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa mengambil sebuah
analisa bahwa dia ini akan mencoba bergerak di seputaran sini rekan trader. Nah dari sini ya. Nah, dia akan mencoba bergerak antara 1946.63 sampai 1959.19. Tapi news akan terjadi, kita akan lihat apakah dia bisa menembus level 1963.35. Kita akan lihat sampai news yang akan dikeluarkan nanti pada pukul 17.30 kalau nggak salah, 19.30 jam 7 malam ya ke atas nanti. Selanjutnya kita lihat di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader? USD Yen Jepang kita lihat bahwa pola pergerakannya sangat luar biasa, tendensi bullish masih tetap ada ya. Kita akan lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi rekan trader. Kalau menurut analisa saya, bullish ini akan terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik lagi rekan trader. Dia akan mencoba naik lagi sampai maksimal di level 140 poin ya, 140.451. Nah, di sini seputaran sini ya. Dan hati-hati terjadi pelemahan dia yang paling sempurna itu sampai di level sini rekan trader 138.760. Nah, di sini kita akan lihat, nah ini dia rekan trader ya. Nah, kalau saya lihatnya di sekitaran sini aja kenaikannya. Nah, oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, hari ini akan ada berita yang sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat di sini ya. Pada pukul 19.00, 19.30 akan ada berita dari IHK Jerman, PDB 30 menit lagi. Kita akan lihat dan indeks harga PCI. Kita akan lihat bagaimanakah pola pergerakannya. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader Indonesia, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.